Moms, kita ketemu lagi di Moms Talk. Dan edisi kali ini senang banget deh saya Novita Angie, Editor-in-Chief Mother and Beyond bisa ngobrol-ngobrol dengan seorang perempuan yang pasti aku yakin banget Moms pasti follow akun Instagram dari Ayla Dimitri. Hai Ayla, apa kabar? Hai Kak, baik. Aku follow, Moms pasti follow. Senang ngelihat gaya-gayanya Ayla. Aduh, thank you loh. Dan kita melihat benar-benar transformasi Ayla dari tadi ngobrol sebelum kita syuting ini. Dari zaman masih kan Ayla kan dari zaman kuliah, dari zaman masih teenager, udah berkecimpung jadi di foto, udah di semua deh ngerasain juga kan ya, dan sekarang bergeser kehidupannya. Nanti kita akan ngobrol soal transformasi sosok Ayla yang sudah semakin sekarang tuh kita ngelihat itu mature banget bersama Gili. Tapi aku mau nanya dulu nih, dalam kita mengenal Ayla sebagai seorang fashion influencer. Kita mengenal Ayla dengan gaya-gayanya yang seru-seru gitu dan yang selalu menyenangkan sekali ngeliat postingan-postingan Ayla gitu. Nah, kalau kita ngomongin soal fashion, sebenarnya yang mendeskripsikan gayanya Ayla tuh apa? Karena kan pasti beda-beda yang Ayla posting kan gitu. Aku rada bunglon sih ya, suka berubah-ubah. Tapi kalau misal lihat dari secara keseluruhan sih mungkin I can describe my style tuh a little bit boyish atau masculine kali ya. Karena meskipun ada sentuhan feminine di look aku tuh pasti ada elemen boldnya atau tetap elemen yang Ya. masculine. Karena nggak tahu, I just feel like aku tuh perempuan yang cukup dinamis dan suka mix and match sesuatu hal yang kontras gitu. Dan gaya boyish itu it represents you gitu. Yes, aku kan ada tomboy-tomboynya ada alpha-alphanya ya. Jadi mungkin aku bisa itu merepresent diri aku tuh dari sisi kealfaan aku tuh dari look yang maskulin. Cakep. Senang ya ngeliatnya ya. Salah satu konten di media sosial yang aku juga suka tuh ngeliatnya adalah ada pakai hashtag what I wear. Kenapa bikin konten itu dan referensinya dari mana? Jadi kan sebenarnya kan emang dulu tuh hashtag zaman dulu itu yang paling terkenal kan kalau nggak OTD, what I wear today, WIWT gitu kan. Itu kan pas zaman dulu masih zamannya blog-blog lah. Terus sekarang kayak dulu kamu juga ngeblog ya? Dulu aku ngeblog, tapi sebenarnya blog aku tuh isinya cuman portfolio stylingan aku karena kan aku memang menjual service fashion stylist styling kan. Nah, jadi kenapa kayak ada what I wear sebenarnya lebih kayak si I-nya ini kan aku dipanggil I can describe myself gitu kan. Jadi kita mengambil I-nya itu menjadi hashtag yang tergantung kontennya apa nih. Kadang ada yang I curated, jadi kadang aku yang mengkurasi produk-produk atau misalnya highlighted products gitu, ini I curated gitu. Atau misalnya kayak what I wear gitu, atau misalnya I reads gitu. Jadi si I-nya ini aku ambil menjadi ya describing myself gitu. I as Ayla dan juga as me, myself. Yes, gitu. Jadi sebenarnya sih munculnya gara-gara emang dari tim aku sih. Maksudnya kan I have a very very creative tim gitu. Jadi tim aku tuh kreatif banget anak-anaknya, alhamdulillah ya. Aku bersyukur banget. Dan itu merupakan temuan-temuan dari mereka sih gitu. Oke, dan itu benar-benar it suits you gitu loh. Gaya-gayanya juga banyak lebih menampilkan memang Ayla, sosok Ayla ya kan. Nah, kalau kita ngomongin sekarang tadi aku bilang, kalau aku melihat karena ikut follow Ayla udah lama banget dari sebelum menikah, terus udah gitu sekarang statusnya udah ibu. Kita bisa merasakan transformasinya dan perbedaannya, pergeseran itu. Iya banget. Dan pasti itu kan it comes naturally gitu kan, yang enggak sekarang gue ibu-ibu jadi gue akan lebih ibu-ibu. Enggak juga dong ya kan. Nah, ini kehidupan sebagai ibu dan juga sebagai Ayla juga masih aktif banget sebagai content creator, fashion influencer. Gimana cara membagi waktunya? Sebenarnya pasti susah ya kan kita gimana ya, sebenarnya gini, on the first few months itu tuh memang susah banget juggling antara waktu, membagi waktu antara harus untuk anak sama untuk kerjaan. Karena honestly aku kan terbentuk menjadi jiwa yang entah ambisius dalam konotasi positif ya, hopefully dan aku tuh sangat lumayan goal oriented gitu. Jadi waktu sebelum punya anak aku tuh merasa kayak menikah aja tuh masih buat aku tuh rasanya kayak pacaran aja gitu. Belum yang menjadi akulah si seorang istri idaman gitu, belum ya kan. Dan buat aku tuh kayak masih banyak banget list goal-goal yang aku tuh pengen banget achieve gitu. Nah, begitu punya anak ternyata I have other priority nih yang menjadi nomor satu. Twing, muncul gitu si Gili. Memang membagi waktu tuh lumayan tricky dan sampai kita tuh berapa kali harus align sama tim
tim aku, tim kreatif dan tim production untuk kayak ini gimana cara kita menemukan juggling antara waktunya enak nih pas kapan harus production, kapan harus kerja dan segala macamnya. Nah mungkin waktu pandemi kan masih agak kebantu karena kita nggak terlalu banyak event offline kan. Nah sekarang ini udah banyak banget event offline. Jadi makin lagi waktunya, apalagi sekarang Gili udah ada baby classes. Jadi awalnya itu kita mencoba untuk membatasi waktu di mana, oke, kalau Ayla mulai kerjanya pagi, boleh nggak kita finish earlier? Jadi aku bisa waktu sama Gili di sore hari. Or kalau misalnya kita mau mulainya agak sore, might as well boleh nggak kita mulainya a little bit late, kayak maybe 11-ish gitu. Jadi aku pagi-pagi aku bisa main sama Gili dulu, aku bisa mandiin Gili dulu karena menurut aku bonding time aku salah satunya adalah mandiin Gili. It's me and my son time gitu kan. Jadi aku sisipin waktu itu. Terus kalau misalnya boleh nggak disisipin di tengah ada baby class gitu. Jadi aku baby class dulu, abis itu baru lanjut kerja. Jadi seenggaknya aku ada fully attend untuk waktu untuk Gili dalam satu hari, no phone gitu. Itu sih menurutku really? Nggak? Telepon, wow itu luar biasa, luar biasa. Taruh. Jadi aku begitu udah sampai rumah, aku taruh handphone di meja makan. Jadi udah aku soalnya kan banyak nyambi kan. Iya, aku nggak mau nyambi karena aku merasa kehadiran utuh orang tua itu nih, even kita cuma pegang handphone doang di samping nih anak kita di sini. Anak tuh tahu gitu loh bahwa kita nggak 110% hadir buat dia gitu. And I want to be 110% for Gili gitu. Jadi meskipun aku nyambi, aku akan bilang sama Gili kayak Gili bentar ya, mami lagi sambil ini. Oh, bentar I will get back at you in 5 minutes or 10 minutes gitu. Jadi aku berusaha mengkomunikasikan itu. Jadi dia tahu tuh bahwa kalau aku pegang handphone doesn't mean that aku abandon dia, tapi aku there's another thing to do gitu. Itu sih yang pertama. Terus juga berusaha kalau misalnya nih aku dalam 1 minggu udah full banget, ada 1 hari yang aku kasih off. Aku sama Gili gitu. Atau misalnya kayak Sabtu Minggu gue gak mau diganggu ya, gue mau sama Gili gitu. Jadi jangan ada last minute work gitu. Terus misalnya juga biasa sih gitu, aku mencoba untuk menjuggling waktu antara kerja dan event kan terkadang kan kalau kita ada event-event yang diundang terus jaraknya jauh-jauh dan harus kontal sana sini ya. Kadang-kadang aku juga kayak maaf ya aku nggak bisa datang, aku harus hadir buat anakku, mungkin aku bisa gantiin dengan mengirim timku untuk datang hadir ke acara tersebut sehingga exposure tetap ada di Insta story aku. Jadi mencoba untuk apa ya, lebih agile sama mungkin mencari strategi-strategi yang bisa tuh masuk gitu kan. Aku kan background-nya kan juga media. Jadi sekiranya aku juga ya udah deh coba yuk kita sistemnya kayak media juga gitu kan. Jadi social media aku dipakai sebagai media. Jadi aku kirim dah tuh tim aku untuk liputan. Oke. Aku jadi penasaran. Apa yang dilakukan Ayla kalau lagi berduaan sama Gili sih? Kayak katanya bener-bener bisa sampai no distraction. Taruh bahkan handphone yang kayaknya kita tuh hidup gak bisa lepas dari handphone pun ditaruh sama Ayla. Main apa aja, misalnya kayak kan dia lagi suka banget animal figure, jadi kayak main-main si boneka-boneka sapi lah, macan lah apa gitu, kita ya ini aja niru-niruin suara kayak gitu. Terus baca buku, dia suka banget baca buku, kayak lihat gambar-gambar, flashcards, Gili suka banget, jadi sering banget main flashcards. Dan kebetulan tuh aku ada mainan-mainan yang Montessori toys gitu, jadi yang memang menstimulasi sensorinya dia. Nah itu biasanya aku gunakan waktu untuk main sama dia sambil ngajarin dia hal-hal yang kayak masukin koin ke dalam ini, buka botol minuman kayak apa. Jadi hal-hal yang kecil untuk ngelatih motoriknya dia dan juga kan ada gross motor, ada motorik halusnya dia gitu. Terus juga aku attend untuk baby classes biasanya. Sebisa mungkin aku yang harus hadir di baby classes kayak gini. Terus yang sekarang aku lagi suka lakukan adalah sebelum tidur, aku sama Gili ngobrol. Lucu. Aku cerita, kita daily recap. Lucu. Hari ini Gili tadi ngapain aja? Tadi katanya gini ya, Gili ini nih kalau misal aku lagi kerja, biasanya tadi Mbak Kamas cerita gini nih ya, tadi Papi cerita kamu gini ya, tadi Mbak cerita kamu gini ya, gitu. Kamu ngapainnya seneng nggak? Gitu. Terus kalau misal seharian sama kita recap juga. Lucu. Tadi pagi kita ngapain aja Gili? Hari ini hari Senin. Tadi pagi Gili kelas ya sama Mami. Gili belajar apa aja? Kita runut tuh. Abis itu makan siangnya, tadi makan siangnya apa sih? Kita runut lagi tuh. Abis itu pokoknya sampai hari ini sekarang udah waktunya tidur gitu. Terus kalau akunya yang lagi pergi, menceritakan juga dong. Misalnya aku juga ngapain. Tadi Mami gini, Mami ketemu ini loh, nanyain Gili kayak gitu-gitu. Jadi membiasakan untuk kita sama-sama daily recap hari ini ngapain aja. Satu,
supaya aku mau mengajarkan dia supaya ada tuh yang namanya storytelling dan juga dia bisa menceritakan hari itu ngapain aja sih mami gitu, dan juga membiasakan aku sharing ke dia ceritanya, jadi sama-sama terbuka. Plus ngebantu buat akunya juga, yang kita kan memiliki kegiatan yang sangat-sangat pack nih ya. Kita udah di fight or flight mode. Kadang-kadang kita saking hektiknya kita sampai lupa tadi tuh ngapain. Nah, untuk mengembalikan memori kita supaya nggak cepat lupa. Iya juga ya. Kita melakukan daily recap untuk diri kita sendiri. Tadi pagi gue tuh ngapain aja gini, rasanya tuh gini ya. Tadi gue makan apa sih supaya nggak cepat lupa gitu kan. Jadi si daily recap ini selain ngebantu dia, ngebantu aku juga. Tapi ini juga satu kebiasaan baik, karena nanti kan di saat akhirnya dia juga sudah beraktivitas dan tidak bersama orang tuanya, dia akan terbiasa. Karena kan dari kecil udah dibiasakan menceritakan hari-hari dan mendengar cerita dari orang tua tentang hari-hari. Seru banget ya moms ya. Nah, aku melihat nih betapa Ayla tuh menikmati peran-peran dalam kehidupan Ayla. Kayak tadi kan kalau ketemu flashback dari zaman masih remaja, sebagai model di masa remaja, ya kan, ikutan foto dan sebagainya, kerja di media juga, lalu beranjak dari remaja ke dewasa muda, ya kan, lalu ke usia dewasa, menikah, jadi istri, dan juga sekarang menjadi ibu. Ini you really enjoy it ya semuanya, benar-benar dinikmati tahapan atau fase-fase dalam kehidupannya Ayla. Aku sih ngeliatnya gitu ya, Ay. Sangat menikmati sih. Iya, kayak yang ya udah, sekarang momen aku adalah aku embel-embelnya udah ibu gitu. Karena kan banyak juga yang aduh, ibu ini sih tapi gitu kan ya. Mungkin karena aku tipenya juga pol-polan kali ya. Bener sih. Jadi setuju. aku tipe yang mengambil opportunity ketika opportunity itu tuh hadir gitu. Jadi kayak misal waktu kuliah gitu, aku ditawarin photoshoot nanu gitu. Misal atau nggak, ayo, yuk boleh traveling, ayo, yuk gitu. Ayo kita mau coba ini nggak, mau coba misalnya kayak part time di kerja ini, ayo aku bisa gitu. Jadi aku mencoba menyanggupi atau mengiyakan opportunity yang hadir. Jadi merasa hidup aku tuh penuh dengan warna dan juga penuh dengan cerita gitu, penuh dengan pengalaman. Nah, waktu juga aku sebelum menikah, aku juga merasakan kayak itu aku pol-polan, aku kayak live life to the fullest tuh literally kayaknya aku merasakan itu gitu. Alhamdulillahnya aku diberikan kesempatan banyak sekali, kayak misalnya aku kerja di media, even though lembur-lembur kayak pantau aku jabanin karena aku mau tahu kapasitas aku sampai mana sih, sejauh mana sih aku tuh mampu nge-push diri aku kayak gitu. Terus juga alhamdulillah aku dapat kesempatan traveling ke mana-mana gitu kan. Mungkin di Jakarta cuma 2 minggu, 3 minggu, and then udah pergi lagi gitu. Dan aku mengiyakan itu semua. Aku juga pengen ngeliat kayak, what kind of experience yang bisa aku petik ya kalau misalnya aku banyak traveling dan banyak ketemu orang. Dan menikah juga menurut aku ya udah kayak ya enjoy aja gitu berdua gitu sama suami juga yang kayak oh kita traveling dan segala macam. Nah, aku merasa kayak experience aku udah cukup mewarnai hidup aku gitu. Jadi ketika aku masuk menjadi ibu, ada sih FOMO-nya gitu, ada sih kayak adjustment dulu pasti kan. Adjustment dulu kayak dulu tuh gue tuh gitu kan, tapi sekarang gue harus gitu. Cuman but then ketika aku ada Gili, aku merasa kayak experience tersebut juga banyak yang baru dan lebih menyenangkan karena biasa datang mungkin hanya sendiri atau sama suami, sekarang bisa bikin happy anak. Ketika dia happy kan kayak 100 kali lipat lebih happy gitu kan ngeliatnya. Jadi aku merasa kayak oke, itu another level gitu lah happiness-nya. Jadi emang dinikmatin ternyata nikmat banget gitu. Ya ada sih momen-momen kayak aduh gue gitu. Tapi kalau dinikmatin ternyata nikmat banget gitu sih. Kalau gini, if you look back, apa yang Ayla rasakan? Enggak gini, gak nyangka loh kok gue bisa begini sekarang gitu loh. Kan pasti ada dong hal-hal yang, karena kan hidupnya Ayla dinamis banget loh, bener-bener gitu loh. Dan sekarang kan memang kita sebagai ibu kita pasti berasa dong ada prioritas kita udah berbeda. Ya kan tadi juga sebelum syuting kita sempat ngobrol kayak berasa jadi kayak beda ya prioritasnya sekarang, apa-apa tuh kok anak ya gitu, pasti anak gitu kan ya. Nah ini kan berubah dong ya kan. Apa yang Ayla rasain yang gak kepikiran loh gue tuh sekarang bisa seperti ini. I never thought gitu lah. Bahkan sampai hari ini aja kadang suka ngomong sama suami gitu kayak gila ya gue gak nyangka gue punya anak. Gue punya anak gitu kayak gitu. Karena kan aku juga punya anak bukan di usia yang muda ya. Maksudnya aku udah umur masuk 36, aku 35, aku hamil, 36 aku punya anak gitu kayak. Ternyata pas punya anak gila hidup gue tuh gue pikir cuma kerja. Sama liburan, sama main, tapi ternyata gue tuh bisa loh menjadi seorang istri dan juga seorang ibu gitu. Yang
Role ini tuh nggak pernah dibayangin sama sekali karena kan aku anak tunggal, begitu juga mama papaku juga pisah gitu. Jadi apa ya? Jadi nilai kekeluargaan yang ada di kepala aku tuh ya sejauh hanya yang aku experience aja gitu. Tapi ternyata begitu punya anak, oh there's another Kehidupan ini iya, ada satu kehidupan dunia yang- baru iya, ya. satu dunia baru kayak apa nih Iya, gitu. iya. Buat aku cukup exciting sih karena it's a new stuff juga gitu kan. Jadi aku bisa belajar baru. Kalau misalnya selama ini aku mungkin bergerak di zona aman, masuk ke sini justru kayak tangga baru Iya menuju sih. ke atas gitu loh. Kayak Iya oh, aku kembali lagi menyalakan panca indraku untuk bagaimana menjadi ibu yang baik, bagaimana menjaga anak gitu kan. Kayak it's very challenging but yet it's very fun. Mungkin karena aku si Virgo yang doyan belajar ini, jadi kayak happy gitu. Kayak oh ya seru ya gitu. Terus juga apa lagi ya? Palingan yang aku merasa untuk memahami gini, aku kan orangnya juga sendiri banget nih kemana-mana gitu, dinamis banget kan. Punya teman banyak tapi kemana kan Iya, sedih-sedih iya, gitu. Terus tiba-tiba ada yang clingy banget sama aku. Iya, karena kan depend banget dong. Yes. Apalagi di usia Yang masih di sekarang. usia sampai sekarang kan masih balita ya. Iya, dan dia menggunakan komunikasi yang kita harus pahami dengan bahasa kalbu gitu. Dia belum bisa ngomong gitu Iya, kan. iya. Itu tuh juga membuat aku merasa kayak oh ternyata gue tuh bisa ya memahami orang gitu loh. Kayak empatinya nyala jadinya Ya gitu. tadi yang Ayla bilang panca indera Iya, nyalain nih. mungkin aku sebelum ini kan si elemen, ya aku ngomongin elemen lah, zodiak lah. Cuman aku elemennya kan banyak metal sebenarnya kan. Jadi aku agak dingin orangnya gitu. Jadi begitu ada Gili tuh I feel like lebih warm gitu. Akunya sendiri lebih Dan warm. itu kayak automatically Iya, berubah gitu. berubah. Tapi aku memang lebih galak memang ya. Ya nggak apa-apa. Ya kan. Selain kayak kalau kucing kalau punya anak kan dia jadi gitu kan. Ya sama kayaknya aku gitu. Aku semenjak punya gitu aku ngerasa lebih galak gitu. Kayak aku pengen I want to Ya. keep him safe gitu. Tapi aku jadi penasaran. What kind of type of mother are you? Ibu galak kah? Masih 14 bulan jadi belum kelihatan gak bakal galak. Karena kan dia belum ada Iya. itu kan. Apa dia bilang apa sih ini ya amazing tuh apa sih? Terrible tuh. Terrible tuh tapi kita harus nyebutnya Amazing tuh. Yes, aduh aku suka. Iya Bener. kan, nggak boleh jadi terrible tuh. Ntar jadi Marvelous tuh. marvelous tuh. Iya. Kita bilang harus amazing tuh. Jadi Iya. belum masuk ke usia 2 tahun, tapi kalau aku lihat dari sekarang sih, kayaknya aku tuh, suamiku juga bilang sih, lo tuh cuek banget. Jadi aku tuh lebih cenderung yang fun, wah. Suamiku lebih yang kayak, no, itu justru Iya, suamiku. harus terus balance. Kayak dia bad cop-nya, aku good cop. Tapi kadang juga kegantian, karena aku juga bad cop-nya, dia good cop-nya. Cuma kayaknya mesti ditentuin ya. Iya. Aku sih kayaknya tipe-tipe juga yang, ayo Kak, kamu bisa. Gitu. Karena aku juga melihat nih, aku di review diriku sendiri, aku juga kalau ngasih aktivitas buat Gili tuh kayak harus terpenuhi semuanya. Oke nih, kegiatan fisik udah, sensori udah ya. Apalagi, flashcardsnya belum. Oh ini juga nih linguistiknya harus di ini. Jadi kayak lumayan rada... Kayak nih anak harus dikembang. Nggak apa-apa. Harus dikembang, tumbuh kembang harus baik. Jadi kayak ya gitu sih tipe-tipe yang mungkin tiger mom kali ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Soccer mom gitu. Iya. Dan kadang-kadang kan nanti juga bisa berubah. Iya. Di saat mungkin sekarang aku tiger mom, besok ternyata dalam berapa tahun dengan fase perkembangan mereka dan juga masa yang berbeda lagi, berubah jadi ibu yang seperti apa, kan bisa begitu juga. Makanya aku belum menghadapi di umur 2 tahun kan, buat sekarang sih masih. Itu tantangan baru karena harus dihadapi. Oke. Apa harapan Ayla untuk Gili di masa depan? Apakah memang nanti Ayla akan memberikan kesempatan untuk Gili explore? Karena kan Ayla tuh bener-bener, you explore everything in your life gitu loh. Bener-bener semua dicoba di ini, ada kesempatan yang datang kamu aku coba gitu. Nah kalau nanti apakah akan seperti itu juga terhadap Gili atau justru enggak kayaknya Gili harus lebih jadi orang yang lebih serius, lebih fokus on something gitu loh. Aku melihat dari gimana aku dibesarin orang tua aku merasa oh iya aku punya cukup ruang untuk explore. Aku pengen juga itu Gili dapatkan sih gitu. Apalagi kan sekarang beda ya sama zamannya baby boomer gitu orang tua kita. Sekarang tuh yang tadinya nggak exist menjadi exist. Contoh lapangan pekerjaan, bakat, kesempatan, itu tuh menjadi exist semuanya dan semua itu kayak bukan nggak, I won't say gampang, tapi it's so reachable gitu kan, kayak visible dan juga reachable. Jadi menurutku aku pengen memberikan dia ruang untuk explore dan belajar berproses dan juga mengenal dirinya secara utuh supaya kalau dia mau mengambil keputusan
mau melakukan suatu hal, mau mengembangkan dirinya, dia hadir secara utuh untuk dirinya juga gitu loh, bahwa dia aware kemampuannya apa, kekurangannya apa yang harus dilakukan dan apa yang sebaiknya tidak dilakukan, dan bahwa kegagalan itu adalah part of the process, tapi bukan menjadikan dia manusia yang gagal seutuhnya gitu sih. Soalnya digital era ini ya Langsung kayaknya tuh dulu tuh belum ada desain tuh, kayak kita melakukan satu hal tuh bisa fokus. Iya, Sekarang tuh iya, banyak iya. banget perbandingan, banyak banget influences, mau bad mau good, banyak banget intervensi, mau good or bad, banyak banget noises, ya kan. Jadi aku pengen menjadikan dia tuh individu yang peka dan juga individu yang itu hadir penuh untuk dirinya, sehingga dia juga ketika aku lepas harus memutuskan keputusan, dia bisa bijaksana, dia bisa berpikir dengan runut, menggunakan kemampuan jiwa dan raganya secara utuh gitu. Dan menyalakan semua panca inderanya seperti yang dilakukan oleh Mami Ayla ya. Oke, sebagai penutup, karena Ayla juga adalah seorang fashion influencer, fashion benar-benar panutan lah dalam bergaya dan fashion Pressure ya. juga nih. Iya. Aku mau minta tips karena gini, banyak ibu moms yang suka ngerasa gini, aduh aku tuh nggak terlalu pede ya gitu loh, maksudnya mengikuti gaya yang sekarang gitu loh. Kayaknya dan kayak tadi, kayaknya ever since aku jadi ibu tuh aku kayaknya harus merubah style deh, kayaknya aku udah nggak cocok deh begini. Tapi itu kan lebih karena mereka nggak confidence gitu kan ya. Nah gimana tampil confidence ala Ayla Dimitri? Pertama mungkin kalau secara estetika mata, know your body shape first, ya kan. Kita apa sih yang kita nggak ngerasa pede dari badan kita? Paling basic itu dulu ya kan, itu basic. Oh, kita bisa ngerasa nggak pede sama ininya, tapi sebenarnya bisa loh mengikuti tren dari akhirnya memilih cutting, warna, udah gitu juga aksesoris yang melengkapi. Misalnya nih, aduh aku ngerasa kayaknya sekarang nih, aku juga nih adalah true story aku ya. Aku merasa kayaknya sekarang bagian pahaku ke bawah kaki tuh agak lebih besar daripada biasanya ya. Oh mungkin aku bisa milih sekarang yang lagi tren oversized pants, palazzo pants, A-line skirt, maxi skirt gitu. Jadi ada beberapa tren-tren yang bisa kita ambil, ya kita adapt kalau kita, ada juga yang kayak emang gak cocok buat gue, and it's fine gitu loh. Dan juga misalnya aku pengen memberikan ilusi-ilusi nih terhadap mungkin aku lagi menyusui dan basti ya kan, kasihlah yang agak v-neck atau misalnya pilihlah motif yang bukan garisnya ke samping tapi justru ke bawah, warna-warna gelap di bagian atas, atau misalnya kayak pilihlah fabric yang lebih lighter dan the bottom, kayak misalnya atasnya jangan terlalu heavy, kayak nggak pakai knit sweater atau apa gitu kan, cenderung memberikan lebih basti kan. Terus udah gitu juga menurutku kalau misalnya nggak pede, mulai dari makeup dulu. Biasanya kalau sudah makeup ya kan udah rasa cakep, kayaknya baju gue perlu, baru ada ide-ide ting muncul, kayaknya keren deh kalau gini. Jadi menurutku explore aja dan emang harus merasa nyaman terhadap itu badan kuncinya dulu. ya. Mau tipe body shape-nya kayak apa, tapi kalau kita udah nyaman sama diri sendiri mau pakai apa ya keren-keren aja menurutku. Iya sih, gitu. setuju banget. Ayla, thank you so much for sharing. Thank you. Terima kasih udah bawa Gili ke sini dan foto lucu banget deh, Mas. Mesti lihat nanti di website Mother and Beyond juga ada ya. Thank you so much. Sukses selalu buat Ayla as a mother, of course, dan juga tentunya dengan pekerjaan-pekerjaan Ayla. Amin. All the best ya Ayla. Terima kasih Kak. Dan juga terima kasih buat moms yang sudah menyaksikan Moms Talk edisi kali ini. Senang ya, kita jadi banyak dapat tips fashion juga selain mendengarkan cerita dari Ayla. Sampai ketemu lagi moms, dan yang pastinya sehat selalu. Bye moms.